Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Setiawan, NIM 34190112. Saya mahasiswa dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah. Kali ini saya akan menyampaikan hasil laporan kegiatan kami untuk mata kuliah dakwah pemberdayaan. Nah, dalam kegiatan pemberdayaan ini, saya mengambil judul program kelompok belajar di masa pandemi COVID-19. Nama desa yang saya dampingi adalah Desa Jeruk-Sari, Pedukuhan Gejelik Timur, RT 3 RW 1, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Nama lembaga yaitu Kelurahan Jeruk-Sari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Fokus dampingan saya adalah mengajari anak-anak mengaji dan pelajaran umum yang ada di sekolah, serta membuat keterampilan dan minat bakat anak-anak. Nah, kondisi umumnya di Desa Jeruk-Sari sendiri banyak anak-anak bahkan remaja yang terdampak pandemi COVID-19. Mereka yang terdampak pandemi ini harus rela belajar di rumah secara via daring, di mana hal ini mempengaruhi kondisi psikologis yang nantinya berdampak pada menurunnya semangat mereka dalam mencari ilmu. Selain itu, di masa pandemi ini, mereka hanya akan belajar ketika mendapatkan tugas dari guru mereka saja. Maka kegiatan sehari-hari mereka banyak yang kosong. Daripada nantinya kegiatan mereka hanya diisi dengan bermain ponsel, alangkah baiknya jika diisi dengan kegiatan yang lebih positif. Nah, berikut adalah tabel usia mereka. Kelompok usia kurang dari 6 tahun berjumlah 3 jiwa. Dan kelompok yang berusia 7-12 tahun adalah 15 jiwa, dan kelompok yang berusia 12-16 tahun 2 jiwa. Nah, untuk kondisi khususnya, setelah kami melakukan survei, saya dan kelompok saya memutuskan untuk melakukan pendampingan dalam ilmu formal dan agama. Dan kami juga mengajak anak-anak membuat kerajinan yang diharapkan dapat menghilangkan kebosanan anak-anak yang hanya di rumah saja pada saat pandemi. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekolah yang menerapkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, di mana hal ini dianggap kurang efektif. Dampak dari adanya PJJ ini adalah kondisi psikologis anak yang menurun karena mereka hanya di rumah saja. Alasan saya memilih tema dan lokasi tersebut adalah karena melihat kondisi masyarakat sekitar lokasi yang saya dampingi memiliki banyak anak-anak serta remaja yang memiliki tingkat belajar yang rendah sejak pandemi. Dan tidak sedikit juga orang tua yang mengeluhkan sistem belajar yang membuat orang tua juga harus mengambil peran sebagai pengajar. Sehingga kami memberdayakan sebuah pendidikan anak-anak yang ada di masyarakat sekitar dengan edukasi pembelajaran umum dan keagamaan, dan memberikan keterampilan minat bakat kreativitas masing-masing anak. Kondisi dampingan yang diharapkan dengan adanya pendampingan yang saya lakukan, saya berharap anak-anak dan remaja di Desa Jeruk-Sari, Kecamatan Tirto tidak kehilangan minat belajarnya dengan adanya kegiatan ini. Anak-anak yang tadinya hanya bermain tanpa memikirkan studinya dapat kembali menemukan minat dan semangat belajarnya kembali. Dan yang sebelumnya rutinitasnya sering bermain gadget, sekarang menjadi lebih sering mengisi hari-harinya dengan kegiatan positif. Langkah-langkah yang saya akan dampingi adalah sebagai berikut. Pertama, kami melakukan survei atau observasi untuk wilayah dan lembaga yang akan dilakukan. Setelah saya melakukan survei ke beberapa tempat, kami memutuskan untuk melakukan pemberdayaan di Desa Jeruk-Sari, Pedukuhan Gejelik Timur, RT 3 RW 1, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dengan pokok permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu pada pendidikan luar sekolah di masa pandemi COVID-19. Setelah melakukan survei, kami memutuskan untuk membuat beberapa kegiatan, yaitu yang pertama memberikan pendidikan umum atau pelajaran umum. Kemudian yang kedua ada mengaji bersama PTQ. Dan yang ketiga adalah membuat keterampilan atau kerajinan berupa wadah pensil
dan melatih minat bakat kreativitas anak-anak tersebut. Kegiatan ini dilakukan selama 4 kali berturut-turut setiap hari Senin dan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kami inginkan dan mendapatkan antusias dan respon yang tinggi dari anak-anak. Di setiap pertemuan, kami berusaha untuk mengevaluasi bersama dengan menemukan solusi terbaik untuk dilakukan. Di setiap akhir kegiatan pun, kami selalu bertanya, apakah mereka merasa senang dengan kegiatan ini? Karena selain sebagai tugas kami juga ingin mereka menikmati kegiatan ini, bukan hanya sekedar mengikuti kegiatan ini. Dengan saling memahami satu sama lain dan menghormati satu sama lain, kegiatan ini berjalan dengan lancar, walaupun ada beberapa kendala. Kendalanya adalah banyaknya anak-anak yang antusias dengan kegiatan ini, membuat banyak anak-anak yang mengikuti kegiatan ini, sedangkan rumah tempat dalam melakukan kegiatan ini tidak cukup memungkinkan atau kurang luas. Sehingga kami membagi kelompok untuk anak-anak tersebut supaya agar lebih nyaman. Perbandingan jumlah anak-anak dan pendamping juga sangat jauh, sehingga banyak dari kami yang kewalahan dengan anak-anak yang mengikuti kegiatan ini. Dan juga berbagai macam sifat dan karakter dari masing-masing anak membuat kami sedikit kewalahan. Akhirnya kami memahami karakter masing-masing anak-anak tersebut. Untuk kedepannya, konsep dan program dampingan bisa lebih dipersiapkan dengan matang, mulai dari materi, subjek, dan kegiatan yang dilakukan. Terlebih lagi jika jangkauannya lebih luas. Terima kasih, sedikit penyampaian laporan kegiatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang atau salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.